Ya, silakan mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Selamat datang di room saya. Oke, pada kesempatan di sore hari ini, eh, kami akan membawakan presentasi mengenai 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya berperan sebagai host di sini. Nama saya Astri Winarti. Kemudian Bapak moderator yaitu Bapak Fian Hadiat. Oke, selanjutnya presenternya adalah Ibu Ratna Kumala Dewi ya. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kegiatan presentasi ini kepada saudara moderator, kepada Bapak Fian Hadiat. Saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ratna Komala Dewi. Kita bacakan dulu untuk biodatanya. Nama Ratna Komala Dewi, tempat tanggal lahir Bandung 11 November 1994. Untuk latar belakang pendidikan, SD di SDN Sili Asih, SMP MTS Agatha. Untuk SMA Al-Fatah ya. Tahun 2012 sampai 2018 beliau mengajar di TK Kurota Ayun. Kemudian dari mulai 2019 sampai dengan sekarang beliau mengajar di TK Ade Irma Abdeling Cikembang. Baiklah, kita akan mendengar pemaparan lebih lanjut dari Ibu Ratna Komala Dewi mengenai pembahasan 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Kepada Ibu Ratna dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu host yang sudah menyediakan roomnya, dan juga kepada Pak Pian sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya dan mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan mengenai 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji ya kehadirat ilahi Robbi, yang mana kita semua diberi kesempatan untuk saling sharing bertatap muka di room Bu Astri ini. Baiklah, tidak lama-lama saya akan mencoba memaparkan tentang 9 langkah mudah membuat cerita bergambar khusus untuk anak usia dini. Baik, kita lanjut. Mengapa harus cerita bergambar gitu ya? Karena cerita bergambar itu menarik anak supaya anak-anak lebih senang belajar, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, apa-apa kan di rumah, dan mamah dan papa pun harus menjadi guru dadakan untuk anak-anaknya di rumah. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini dan tips yang saya bagikan ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Ibu Bapak sekalian, termasuk saya, adalah seorang orang tua yang ingin anaknya tidak lepas dari ilmu, apapun itu ilmunya. Nah, supaya bermakna ilmu itu sendiri, maka kita harus menyediakan hal-hal yang menarik untuk anak-anak kita, terutama anak usia dini. Nah, di sini guru mulia karena karya. Nah, kita diukur kemuliaannya itu dari karya yang kita buat. Oleh karena itu, perbanyaklah karya agar kita menjadi guru yang mulia. Mengapa harus menulis? Karena menulis tidak dilupakan oleh sejarah. Karena kalau kita hanya menceritakan dan tanpa ditulis, itu tidak akan meninggalkan sejarah dan tidak akan meninggalkan jejak untuk menjadi pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Ternyata
Untuk menulis dan menghasilkan karya itu terdapat tantangan-tantangan tersendiri. Yang pertama, budaya membaca atau literasi di Indonesia masih sangatlah lemah. Sehingga orang-orang di Indonesia itu sangat jauh dari literat. Mungkin seperti itu. Tantangan yang selanjutnya itu buku belum menjadi kebutuhan hidup di Indonesia, lebih utama barang konsumtif. Sehingga buku itu menjadi hal yang biasa-biasa saja mungkin. Untuk yang selanjutnya, buku belum menjadi kebutuhan utama dalam pembelajaran anak usia dini khususnya. Nah, tips untuk kita bisa melalui tantangan tersebut adalah menulislah sesuai bidang kompetensinya. Kalau kita berada di lingkungan anak usia dini, maka sesuaikan ilustrasi gambar dan apa-apa yang akan kita tulis dengan hal-hal yang dekat dan sesuai bidang kompetensi yang kita ampu. Lalu, menulislah dari hal-hal yang sederhana, dekat, dan konkret. Lalu stimulus dengan hal-hal yang menyenangkan sampai dengan yang menakutkan. Nah, ternyata hal-hal tersebut bisa membuat kita jadi berkarya, bisa menghasilkan karya, sehingga guru menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk kita ingat sepanjang masa. Mungkin seperti itu. Kita lanjut. Menulis cerita anak pada dasarnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, proses pemikiran dalam mencari apa yang akan ditulis. Yang kedua, pembentukan cerita. Dan yang ketiga, proses penulisan. Sehingga 3 komponen yang saya sebutkan barusan menghasilkan 9 langkah mudah untuk kita membuat cerita bergambar, khususnya untuk anak usia dini. Langkah pertama, yakni mencari ide. Dari mana ya datangnya ide? Ternyata ide datang dari mana-mana dan turun ke hati. Bisa dari pengalaman waktu kecil, film yang kita tonton, pengalaman yang diceritakan orang lain, bunyi-bunyian di sekitar kita, dari mimpi pun bisa, dari alam sekitar, penjual makanan, hewan-hewan di sekitar, dan banyak lagi hal yang lainnya yang bisa kita jadikan ide. Untuk langkah yang kedua, tulislah semua ide. Tuliskan semua ide sampai buku Anda tidak bisa terisi lagi. Nah, tulis semuanya dari hal yang dilihat sampai hal yang mungkin tersembunyi. Setelah kita menuliskan semua ide kita yang kita tuangkan di dalam buku, maka langkah ketiga yaitu tetapkan satu ide. Kita fokus pada satu cerita yang akan kita pilih. Langkah selanjutnya, langkah keempat, yakni tentukan karakter. Contoh nih ya, kita idenya dari pengalaman waktu kecil. Kan pengalaman waktu kecil itu sangat susah untuk dilupakan. Misalnya waktu TK, ada anak yang nakal, anak yang galak, anak yang baik, kita pasti selalu ingat kepada dia, ya. Kita ambil idenya pengalaman waktu kecil dan yang dipilih ide tersebut. Pengalaman Ara ketika di TK, ya. Langkah keempat, tentukan karakter. Saya menentukan karakter di sini adalah Ara. Ara seorang anak di TK, ya. Anak usia dini yang sedang menempuh pendidikan di TK. Langkah kelima, tentukan plot cerita. Awal cerita, pertengahan, dan akhir cerita. Contoh, awal ceritanya, Ara pertama kali masuk sekolah TK Nusa Bangsa. Di pertengahan, Ara tidak mau kalau tidak ditemani mama ketika
Ara berada di sekolah. Setiap hari harus selalu ada mama. Pada akhir cerita, resolusinya dulu, ternyata lama-kelamaan dengan apa yang dibiasakan oleh Bu Guru, apa yang Ara lihat, apa yang Ara dapat dari teman-teman, ternyata itu tidak baik. Ara akan lebih baik jika Ara menjadi anak yang mandiri. Sehingga akhir ceritanya Ara menjadi anak yang mandiri dan pemberani serta suka menolong. Nah, langkah selanjutnya berisi halaman dan ilustrasi gambar. Setelah kita menentukan langkah kelima, plot cerita dari awal sampai akhir, kita akan mulai mengedit halaman, membuat ilustrasi gambar yang sesuai dengan apa yang akan kita ceritakan. Langkah ketujuh, yaitu tulis inti cerita dan ilustrasi gambar pada format sesuai plot yang sudah dibagi-bagi. Halaman, kerangka cerita, dan ilustrasi gambar. Mari kita coret-coret halaman-halaman yang akan kita ceritakan. Lalu kita kaitkan dengan ilustrasi gambar yang sesuai dengan ekspektasi apa yang akan kita ceritakan. Lalu langkah selanjutnya, langkah ke-8, yakni buatlah pada buku gambar ukuran A4 atau kertas tebal atau buku cerita bergambar atau buku lainnya sesuai dengan kerangka cerita yang sudah kita buat. Contoh tadi kita sudah buat Ara yang sekolah di TK, yang baru masuk sekolah TK. Nah, nanti Ara kita bikin karakternya dulu. Ara itu mau seperti apa, anak laki-laki atau perempuan, ya. Ara itu mamah Ara mau diikat rambutnya atau pakai kerudung. Nah, itu kita sesuaikan dengan apa yang akan kita ceritakan. Untuk langkah selanjutnya, ini langkah terakhir, setelah kita membuat coretan-coretan dari ide yang sudah kita tulis, ternyata akhirnya langkah terakhir dan paling penting yaitu periksa semua halaman, edit tulisan, dan sempurnakan gambarnya, dan selesai buku cerita bergambarnya. Sehingga apabila kita sudah menyelesaikan karya hasil keringat sendiri, hasil ide sendiri, maka hati pun akan merasa senang. Setelah kita periksa, nah, kita edit semua cerita-cerita, di mana titik harus kita letakkan, di mana tanda tanya yang harus kita letakkan, apa saja kata-kata yang tidak sesuai untuk kita sampaikan kepada anak usia dini khususnya, dan apakah kata-kata ini bagus atau tidak kalau kita sampaikan. Nah, di situ di langkah ke-9 ini langkah yang paling penting, karena di sana kita dituntut untuk mengedit apapun yang akan kita sampaikan kepada anak, baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya, karena apa yang akan kita share kepada anak-anak didik kita, walaupun melalui cerita bergambar, akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Jadi berhati-hatilah dalam berkarya, berikan yang terbaik, dan yang paling utama adalah jangan bosan-bosan, selalu semangat mencari ilmu. Nal Mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Karena kita para guru-guru akan sangat ingin dimuliakan oleh para anak didik kita semuanya. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai 9 langkah mudah membuat cerita bergambar. Bukankah mudah, Bapak dan Ibu sekalian? Hanya kita memerlukan keinginan yang kuat, pasti kita bisa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena saya juga sama masih belajar seperti Bapak Ibu sekalian. Selamat menulis dan berkarya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya, sangat menarik sekali.
membuka wawasan, ternyata kita itu harus membuka diri ya untuk bisa membuat suatu cerita. Iya. Tapi biasanya yang paling sulit adalah memulainya ya Bu Ratna ya. Iya, itu sulit Pak. Itu yang sulit itu memulainya. Nanti setelah memulai, baru setelah asik mungkin akan ketagihan nanti ya untuk membuat buku cerita ini. Ini ada sedikit pertanyaan Bu untuk poin yang ketujuh, untuk menulis inti cerita dan ilustrasi gambar ya Bu ya. Nah itu langsung dibuat dalam kertas atau hanya konsepnya saja Bu itu untuk langkah ketujuh? Itu kalau bisa lebih bagus Pak ya, kalau menurut ilmu yang sudah saya dapatkan itu langsung kita tulis Pak, tulis di buku gambar atau A4 gitu ya. Kita tulis sesuai halaman, misalkan cerita ini halaman 1 nih, di si paragraf ini halaman 1, untuk halaman 1 kita sesuaikan ilustrasi gambar sesuai apa yang kita ceritakan di sana. Boleh coret-coret aja dulu kalau emang kita gak bisa gitu ya, gak bisa menggambar, tapi kita punya ide cerita, di dalamnya terdapat pesan-pesan yang sangat luar biasa, tapi kita gak bisa mencurahkannya dalam ilustrasi gambar gitu kan. Kebanyakan orang kan stucknya di sana. Awalnya emang mau sekali membuat karya, akan tetapi saya tidak bisa menggambar dan stuck saja di situ, tidak mau berusaha lagi. Udah, karena saya bukan animasi gitu ya. Udah gak usah dilanjutin lagi gitu ya. Padahal apabila kita tidak bisa menggambar, kita bisa membuat kelompok gitu Pak. Kita cari orang yang bisa menggambar, kita tuangkan ide kita, cerita kita, lalu orang lain yang membuat ilustrasi gambarnya. Seperti itu Pak. Nanti kita bisa kongsi dengan orang yang bisa ide kita tersampaikan, ilmu pun bermanfaat, dan kita pun bisa menyajikan hal yang menarik untuk anak-anak kita. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Asri. Ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri ya, walaupun udah punya ide cerita, udah bisa menulis, membuat kerangka, tapi untuk gambar mungkin karena keterbatasan, dan itu juga yang saya alami juga. Lebih baik kita mencari partner ya Bu ya, untuk mencari ilustrasi gambarnya. Iya, seperti itu kan. Kalau manusia itu John Politikon Pak, gak bisa hidup sendiri, pasti selalu memerlukan orang lain ya untuk menyempurnakan apa yang akan menjadi hal yang membuat kita itu berkarya. Mungkin seperti itu. Iya, karena misalnya bisa jadi kita bisa bercerita, bisa menyusun cerita, tapi begitu menggambar kan kitanya nggak bisa gitu, karena tidak komplit kan biasanya gitu. Dan kalau yang sudah ini sih Pak, biasanya kalau yang ya istilahnya si bukunya yang udah mau diterbitkan dan lain-lain, itu yang menggambarnya orang lain emang expert ya. Ya itu tim, biasanya kerja tim. Coret-coret aja sih biasanya, tidak harus bagus gitu. Ya Bu Astri, suaranya agak kecil ya Bu Astri. Ini sekarang gimana Pak? Sekarang bagus Bu ya. Iya. Kalau saya tadi setuju Pak, yang pendapat Bu Ratna tadi ya, bahwa ide itu bisa muncul di mana saja gitu kan? Iya. Iya. Kalau saya sih terus terang kebanyakannya di kamar mandi Pak ya. Biasanya kalau di kamar mandi idenya apa Bu yang keluar Bu? Kalau di kamar mandi biasanya cicak-cicak di dinding Pak. Ya banyak. Jadi mungkin di kamar mandinya sambil ngelamun kali ya. Tapi ya biasanya gitu, suka muncul ide, nanti mau gini. Nah itu tuh biasanya di kamar mandi sih kalau saya.
Bagus Bu, berarti fokusnya di situ di kamar mandi. Kita lebih santai kalau di kamar mandi kayaknya. Jadi kalau mau mencari inspirasi ke kamar mandi gitu ya. Agak gitu juga Bu lah. Tapi memang untuk mencari ide itu biasanya Iya, tapi betul sih, bisa di mana agak saja. susah Betul. sih ya. Iya betul. Ya memang seperti itu. Memang kendalanya kita tuh suka stuck, gak bisa digambar gitu. Udah gak usah bikin cerita-cerita. Apaan bikin cerita-cerita, gambarnya juga gak bisa gitu kan. Kalau buat anak usia dini, cari aja di internet, beli aja buku cerita gitu kan. Tapi kan kita suka lihat gitu beberapa referensi kalau kita beli buku cerita di pasaran gitu, suka ada kata-kata yang tidak sesuai untuk kita sampaikan kepada anak. Seperti itu aja. Kalau kita sendiri yang membuat untuk anak didik kita, pasti kita akan sesuaikan sesuai dengan perkembangan mereka, sesuai dengan usia mereka. Apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mungkin seperti itu. Iya betul ya, karena biasanya yang tahu kebutuhan anak tuh ya kita sebagai pendidiknya sehari-hari ya. Iya gitu Bu. Kita itu sebagai guru gitu harus tahu karakter anak didik kita sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan. Ketika kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang kita berikan pasti sesuai porsinya. Ya betul, disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya, dan yang tahu kebutuhan mereka tuh kita gitu ya Bu ya. Iya. Dan yang terpenting lagi, kalau misalnya si buku tersebut dibuat oleh kita sendiri, nilai kepuasannya ya Papian ya, pasti ya nilai kepuasan, kebanggaan gitu ya. Ya Bu, pasti berbeda dengan kita beli di toko ya Bu. Iya. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri aja di dalam diri pribadi kita. Itu udah mencetak sejarah gitu Pak kalau bikin karya tulisan gitu. Kan sekarang kita dituntut untuk menulis. Jadi perpustakaan dan pembendaharaan buku di Indonesia itu harus dicetak oleh guru-guru Indonesia gitu Pak, jangan dari luar. Mungkin untuk genre anak-anak usia dini itu gampang ya Bu ya dalam membuat suatu alur cerita, karena ceritanya pada sederhana ya Bu ya. Tapi kalau untuk memang Pak, tingkatan yang lebih tinggi itu agak berbeda. Mungkinnya bisa ngasih tipsnya nggak Bu untuk membedakan dua hal? Kalau menurut saya kan emang itu sesuai perkembangan gitu, saya sesuai usia. Kalau memang untuk anak-anak SMP, SMA itu lebih baik pesan moralnya disesuaikan gitu, yang up to date, zaman now, sehingga mereka tidak bosan untuk membacanya seperti itu. Kalau anak-anak sih dikasih gambar dikit juga mereka senang gitu. Wah, senang, gembira, ada si kura-kura tenggelam di dalam air. Contohnya gitu ya. Si anak-anak senang dilihatin gambar gitu juga. Si anak, kadang anak-anak usia dini mah ceritanya apa gitu ya, kata-katanya apa, mereka bikin cerita sendiri, ilustrasi sendiri. Pada zaman dahulu si kura-kura tenggelam ke dalam air, padahal itu di dalam ceritanya kata-katanya tidak seperti itu. Itu udah merupakan suatu pembelajaran dan hal yang luar biasa dari anak, seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak seperti SMP, SMA, memang itu harus disesuaikan dengan usianya, dan juga harus diselipkan beberapa hal yang memang menarik mereka gitu, menarik mereka, interest gitu, mereka yang up to date aja, yang zaman yang memang mereka butuhkan pada saat ini. Mungkin seperti itu Pak. Iya betul sekali Bu. Bu Ratna, tadi Bu ada beberapa untuk plot cerita ya Bu ya. Itu plot cerita itu ya, yang bagus seperti apa ya Bu ya?
Ya, plot cerita itu yang sesuai Pak dari awal cerita, pertengahan cerita sampai ke resolusi itu ter apa ya? Alurnya itu sangat terintegrasi gitu. Ada dinamikanya, kalau kalau dalam nyanyian ada dinamikanya. Awal ceritanya membuat penasaran. Pertengahan cerita kita semakin penasaran. Di resolusi kita bahkan semakin penasaran bagaimana ini akhir ceritanya. Mungkin seperti itu. Kalau itu plot cerita baik di untuk anak usia dini maupun untuk remaja, memang harus seperti itu, harus ada dinamika dalam bercerita. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi harus tahu dulu ya apa yang akan kita bahas mulai dari awal, pertengahan dan akhir gitu ya. Dan itu semua harus bikin penasaran ya Bu ya. Semuanya itu harus bikin penasaran. Iya, karena hal-hal yang greget itu yang akan menarik anak-anak mau untuk membaca. Itu seperti itu. Kalau untuk menentukan judul Bu, untuk menentukan judul apakah diambil dari ide atau dari resolusi? Bisa aja kita ambil dari ide, bisa. Dari ide, misalkan dari bunyi-bunyian gitu ya. Jangkrik yang nyaring bunyinya, bisa kan jadi judul Pak? Jadi tidak harus merangkum semua cerita ya, tidak harus merangkum semua cerita. Iya, jadi tidak usah, jadi kalau itu nanti jadinya jadi kerangka cerita Pak. Kalau kita rangkum dari awal sampai akhir itu jadi sebuah kerangka cerita ya, sehingga kita nanti bisa edit cerita tersebut diperdalam dari kerangka cerita yang kita buat. Iya, ada lagi pertanyaan mungkin dari Bu Astri. Bu Astri ada pertanyaan? Bu Astri suaranya nggak ada ya? Ini ada? Ada Bu, silakan Bu. Sudah ada? Iya. Tapi kecil Bu. Oh gitu. Sekarang gimana Bu? Udah Bu, bagus Bu. Ya udah ada. Ya. Tidak ada pertanyaan sih, tapi saya ingin ini Pak sharing tentang tadi yang judul itu. Biasanya judul itu diciptakan seseksi mungkin ya Bu ya. Maksudnya itu semenarik mungkin gitu. Jadi ketika orang lihat dari judulnya saja, orang itu sudah merasa tertarik pengen baca gitu. Nah, jadi ya seperti ini aja. Bu, contohnya seperti ini aja kan kita itu guru ya, guru buat anak-anak didik kita di sekolah gitu ya. Kalau kita buat cerita yang menarik, judulnya bukan guru untuk anak-anak di sekolah, bukan gitu ya. Pragawati di depan kelas gitu kan, itu menarik buat dibaca. Kenapa harus Pragawati di depan kelas? Aja katanya ya, atau diksi itu harus yang menarik gitu, supaya langsung orang itu pengen baca gitu lihat judulnya. Ya seperti itu Bu, benar. Kalau menurut saya Bu, tadi pembahasannya sudah sangat menarik ya Bu ya, jadi pengen jadi tertantang untuk menulis bahan ajar sendiri nih Bu buat anak, terutama yang berbentuk cerita. Harus Bu. Karena gini Bu ya, menurut pengalaman saya pribadi, anak-anak lebih suka membaca karya ibu gurunya. Ini bikinan ibu ya, ibu kenapa ini gambarnya kok gini gitu ya, suka ada komentar dari anak, tapi itu buat kita menjadi lebih semangat gitu. buat kita membuka horizon lebih luas lagi, karena kita sama anak itu saling membutuhkan simbiosis mutualisme gitu ya. Jadinya anak memberi keuntungan untuk kita juga memberi keuntungan untuk anak. Apalagi di anak usia dini, mereka suka memberi pengetahuan baru yang diciptakan oleh mereka untuk kita sebagai gurunya. Ya, sangat menarik sekali Bu.
tadi pembahasannya, kemudian tadi juga ada masukan yang menarik juga. Nah, untuk jenjang, jadi kita harus apa namanya, mencoba ya Bu ya, harus mencoba untuk memulai. Ya harus Pak. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita simpulkan pada kesempatan kali ini? Barangkali dari Bu Asri ada pertanyaan lagi Bu? Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita simpulkan saja, tadi 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Yang pertama, kita harus menulis sesuai dengan kompetensinya. Jadi kita harus menulis, kemudian mencari ide, dan kita harus fokus pada satu ide cerita. Setelah itu tentukan karakter, tentukan plot cerita dari awal, pertengahan hingga akhir. Terus membuat kerangka cerita, membuat ilustrasi gambar. Nah, yang selanjutnya tulis inti cerita dan ilustrasi gambar. Buatlah pada sebuah buku gambar, misalkan yang A4 atau buku gambar lainnya. Dan yang terakhir adalah memeriksa semua halaman. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan kita gambaran bagaimana cara memulai dan menyiapkan bahan-bahannya. Setelah itu silakan lakukan sesuai dengan pemaparan yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan segera membuat karya-karya baru untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyimak pemaparan pada kesempatan kali ini. Baik, demikianlah untuk kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu host. Silakan Bu Astri. Ya, Bu Astri silakan. Terima kasih Pak Pian. Terdengar suara saya? Iya Bu, ada Bu, kecil Bu. Oh iya. Masih kecil kah? Udah bagus. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah mempresentasikan materinya di hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Moderator yang sudah mandu jalannya presentasi, dan kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di room kami ucapkan terima kasih. Saya tutup kegiatan presentasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Akhir kata, wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.